Assalamualaikum, salam petualang. Halo teman-teman, di vlog pendakian kali ini saya mau ajak kalian mendaki salah satu destinasi favorit pendaki gunung di Bandung, yaitu Gunung Burangrang. Bukan jalur Legok Haji, tapi jalur tanjakan Mentari. Treknya sih relatif pendek dan cepat sampai puncak. Apalagi buat teman-teman yang mulai suka mendaki gunung nih, atau pemula, trek pendakiannya cocok banget nih untuk dicoba. Tapi apakah treknya ramah untuk pemula? Coba teman-teman simak dulu di konten yang satu ini. Selamat menyimak. Halo teman-teman, ini saya sedang berada di base camp pendakian Gunung Burangrang via jalur Mentari. Kebetulan hari ini tuh hari weekday, jadi warung dan tempat registrasinya tuh tutup buat bayar simaksi. Terus di sini juga sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Jadi teman-teman di base camp itu biasanya kalau weekend itu warung itu buka. Terus juga tadi fasilitasnya juga ada musola, ada toilet, ada shelter buat ngaso, buat istirahat lumayan. Terus ada beberapa spot yang bisa dijadikan tempat buat camp. Lumayan enakan. Puncak ke sini, ke kanan. Jalur menuju pos 1 nih lumayan nanjak teman-teman. Jadi teman-teman, Gunung Burangrang via tanjakan Mentari ini memiliki 4 pos pendakian plus area camp tersendiri di puncaknya. Nanjaknya. Persimpangan. Kita ambil ke arah kanan. Trek pendakiannya dari base camp sampai ke puncak lumayan vertikal tanjakannya. Jadi, apakah jalur pendakian ini ramah untuk pemula? Kita cari tahu nanti. Inilah pos 1 teman-teman. Pos 1 ini di ketinggian 1500 mdpl-an. Ini udah naik hampir 200 mdpl elevasi gainnya. Pos 1. Kita lanjut lagi menuju pos 2. Jadi teman-teman, Gunung Burangrang ini merupakan salah satu destinasi favorit para pendaki gunung di Bandung, terutama saya. Karena yang pertama itu, menurut saya pemandangan di puncaknya itu indah banget. Bisa lihat situ Lembang, terus landscape gunung-gunung kalau cuaca cerah ya. Terus yang kedua itu trek pendakiannya relatif pendek dan cepat, jadi nggak panjang, nggak terlalu nanjak, nggak curam trek pendakiannya. Dan yang paling penting, simaksinya itu relatif murah teman-teman, sekitar 15.000 kalau nggak salah. Terakhir saya mendaki ke sini itu. Tadi soalnya di bawah itu pos registrasinya tutup. Jadi mungkin nanti agak sedikit siang buka. Ya, kalau ada yang mau menambahkan dari teman-teman, kenapa Gunung Burangrang ini menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki? Boleh tulis di kolom komentar. Pos 2 teman-teman. Pos 2 ini ada di ketinggian 1618 mdpl. Udah 1 jam di trek pendakian. Jaraknya udah 1,4 km. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pos 3. Kalau teman-teman belum pernah atau minim jam terbang mendaki atau istilahnya pemula,
ingin mendaki Gunung Burangrang lewat jalur ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelumnya, disclaimer dulu nih. Ini murni pendapat saya pribadi yang disadur dari beberapa literatur seperti buku dan media-media online, plus pengalaman saya selama mendaki gunung. Aduh, nanjaknya. Yang pertama, trek pendakian jalur yang satu ini full sama tanjakan. Jadi sebelum mendaki, persiapkan kondisi fisik dengan baik. Bisa dengan olahraga, tidur yang cukup, dan penuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan baik. Nemu kotoran. Apa ya, kayaknya kotoran musang mungkin. Dihantam tanjakan bertubi-tubi menuju pos 3. Jangan lupa lakukan gerakan pemanasan sebelum mendaki dan gerakan pendinginan setelah mendaki. Untuk apakah hal tersebut? Ya, untuk menunjang aktivitas pendakian. Biar kondisi tubuh lebih fit, stamina jadi gak kendor, gak gampang cedera. Intinya, biar tubuh, apalagi kaki, gak gampang capek saat mendaki. Jadi, jangan jadi beban buat orang lain ya. Cukup carrier di pundakmu aja yang jadi beban. Hehe. Alhamdulillah pos 3. Setelah tanjakan yang menguras tenaga dari pos 2 ke pos 3. Ini pos 3 ini ketinggiannya hampir 1800 mdpl teman-teman. Jaraknya udah 2 km dari base camp sampai ke sini. Pos 3. Kita ngaso dulu di pos 3 teman-teman. Setelah melahap tanjakan yang cukup vertikal dari pos 2 ke pos 3 tadi. Jadi di pendakian kali itu saya menggunakan daypack dari Hikemore seri Boulder teman-teman. Saya suka desainnya yang kelihatan rigid plus warna hitamnya yang bikin tasnya kelihatan lebih elegan. Selain itu kompartemen utamanya juga cukup luas plus ada slot untuk laptop 14 in. Di depannya ada kompartemen kecil, terus ada 2 tali plus buckle yang bisa digunakan untuk menyimpan trekking pole ataupun jaket kalau mau digantung di sini juga bisa. Di pinggirnya ada slot buat air minum dan nggak lupa di bawahnya ada rain cover. Jadi kalau misalkan hujan atau panas bisa ditutup pakai rain cover. Mantap. Tapi sayangnya di tas ini nggak ada slot atau nggak ada lubang untuk water bladder. Jadi mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi buat Hikemore. Jadi selain untuk naik gunung, tas ini juga bisa dipakai untuk kegiatan harian seperti sekolah atau ngantor. Dan mungkin ini kedepannya bakal jadi daily driver saya untuk aktivitas harian. Oh iya, satu lagi teman-teman, Hikemore ini merupakan 100% asli produk buatan lokal. Plus aksesoris seperti zipper yang dipakai di tasnya ini desainnya custom. Jadi kelihatan unik gitu. Oke, kita lanjut lagi dari pos 3 menuju pos 4. Pos terakhir sebelum puncak. Yang kedua, kalau teman-teman minim pengetahuan dan jam terbang mendaki, sebaiknya hindari mendaki gunung ini sendirian. Kenapa? Karena aktivitas mendaki gunung adalah aktivitas yang berisiko tinggi. Artinya banyak ancaman dan berbahaya. Apalagi untuk yang baru mulai suka mendaki gunung, lebih baik tingkatkan skill, pengetahuan, dan tambah jam terbang mendaki. Daripada nekat mendaki sendiri dan amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pasti licin banget kalau lewat sini. Kelihatan tuh lumut-lumutnya, tanah-tanahnya. Sini aja lah. Alhamdulillah pos 4 teman-teman. 2,4 km di ketinggian hampir 1950. Berarti menyisakan hampir 150 mdpl lagi untuk sampai puncak. Pos 4. Yang ketiga, jangan lupa selalu gunakan dan bawa peralatan dan perlengkapan pendakian yang penting dan safety. Buat apa? Ya untuk keselamatan jiwa kita selama mendaki dong. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan selama mendaki. Jadi harus bawa dan pakai apa aja yang penting untuk mendaki. Nah, itu dia salah satu pentingnya menambah pengetahuan dalam mendaki gunung. Alhamdulillah teman-teman, ini area camp Gunung Burangrang dari jalur Tanjakan Mentari. Untuk hal ini teman-teman bisa cari di buku-buku, di konten, atau pengalaman dari pendaki lain. Kira-kira apa lagi ya yang harus diperhatikan oleh para pendaki pemula?
Buat teman-teman yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Mantap. Alhamdulillah. Udah lama nggak ngelihat pemandangan Gunung Burangrang secerah ini. Luar biasa, Masya Allah. Ke sana ada jalur pendakian. Kita tahu kemana ya? Kayaknya ada teman-teman yang udah pernah juga ke sana. Ke sana ke Tugu. Dan itu Situ Lembang. Oke, kita ke Tugu langsung, teman-teman. Jadi, apakah jalur tanjakan Mentari ini ramah untuk pendaki pemula? Kalau menurut saya sih ya tergantung persiapan dari pendaki itu sendiri sih. Baik dari kondisi fisiknya, support sistemnya, maupun dari manajemen peralatannya. Oh, sekarang ini jalur Legok Haji dibikin tangga. Semuanya bisa jadi faktor yang mendukung pendaki untuk sampai ke tujuannya, yaitu puncak gunung. Kalau belum berhasil sampai ke puncak, insya Allah bisa dicoba lagi di lain waktu. Alhamdulillah. Indahnya pemandangan hari ini, subhanallah. Gunung Tangkuban Parahu. Kayaknya area sana tuh area Purwakarta tuh. Alhamdulillah bisa melepas kangen di puncak Burangrang. Kangen dengan cuaca cerahnya, kangen dengan ketenangannya karena di sini nggak ada pendaki lain. Jadi suasananya sedikit kalem, sedikit tenang. Oke, kita langsung balik lagi ke base camp, teman-teman. Setelah cukup melepas rindunya dan menikmati pemandangan di puncak. Gak masalah mau mendaki Gunung Burangrang lewat jalur Legok Haji atau jalur tanjakan Mentari. Yang penting sampahnya dibawa turun, jaga kebersihan, jangan jadi orang yang mencemari lingkungan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Ternyata sepi, teman-teman. Yang jaga juga nggak ada.